kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono yang kami bawakan dari Quincy Park di kota Arlington, Virginia. Ya. Kalau misalnya dilihat di sekitar kita, orang-orang udah pada mulai beraktivitas ya, karena udara udah hangat. Udah hangat dan juga orang-orang udah mulai pada divaksinasi, walaupun yang divaksinasi secara populasi total di Amerika Serikat itu masih sekitar 16% ya. Tapi memang di berbagai negara bagian juga ini sudah ada beberapa yang melakukan kebijakan baru, misalnya kayak Texas nih, mereka bahkan sudah mempersilahkan warganya untuk tidak mengenakan masker, membuka bisnis secara terbuka full 100% boleh dibuka. Betul. Jadi nggak ada lagi aturan-aturan untuk hanya bisa 25% kapasitas dan lain sebagainya. Betul, termasuk juga soal sekolah nih. Ini sekarang walaupun misalnya dari pemerintah federal itu menginginkan agar sekolah bisa segera dibuka, tapi ada beberapa negara bagian atau pemerintah lokalnya yang memang merasa kayaknya belum bisa nih, soalnya situasinya masih kayak gini, ada virus varian baru dan lain sebagainya. Iya, dan saya sendiri pun ya sebagai orang tua, saya juga masih agak ragu untuk mengirim anak-anak ke sekolah karena saya sendiri belum mendapat vaksinasi, apalagi anak-anak. Guru-guru di Virginia sudah mulai mendapatkan vaksinasi, tapi ada yang masih menjalani proses, misalnya belum tahap kedua. Nah, belum dosis keduanya ya. Tapi kita pengen tahu nih sebetulnya menurut para diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika sendiri, seperti apa sih pendapat mereka soal kebijakan pembukaan sekolah di tengah masa pandemi yang belum berakhir ini? Ya, dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana negara bagian Virginia yang pada akhir Februari lalu gubernurnya mengumumkan, ayo kembali dibuka, udah aman untuk kembali ke sekolah. Dan ini agak-agak unik karena banyak juga orang tua yang memilih untuk mengirim anak-anaknya ke sekolah, namun dengan sistem yang masih parsial. Jadi 2 hari di sekolah dan 3 hari di rumah. Setelah hampir setahun mayoritas sekolah di Amerika Serikat beralih ke kelas daring akibat pandemi COVID-19, sejumlah sekolah di beberapa negara bagian membuka kembali pintu bagi siswanya. And making sure that we are following not only the CDC guidelines, but we're following the learning from other school systems in Chicago that have successfully reopened. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC merilis panduan pembukaan kembali sekolah dengan memprioritaskan penggunaan masker dengan tepat, menjaga jarak dan kebersihan, serta pelacakan kontak. Vaksinasi pengajar dan staf sekolah tidak masuk panduan, namun Presiden AS Joe Biden memprioritaskan staf pengajar untuk menerima vaksin. Let's treat in-person learning like an essential service that it is. Sebagian serikat guru menekankan pentingnya protokol keamanan sebelum setuju untuk kembali mengajar di sekolah. Orang tua diaspora Indonesia di Amerika juga punya pilihannya masing-masing. Karena akunya juga kerja, jadi nggak bisa nggak ada yang jaga di rumah gitu. Dari sekolahnya aku udah lihat gitu. Jadi begitu mereka didesain untuk buka kembali, kepala sekolahnya dan seluruh staff yang di elementary school itu semua sudah memastikan gitu. Kalau misalnya murid-murid yang datang itu safe environment. Georgia adalah salah satu negara bagian yang membuka kembali sekolah paling awal, Agustus tahun lalu. Industri yang gede di sini itu kebanyakan Walmart, peanut shelling, bottling water. Jadi yang mereka harus kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Sementara di negara bagian Virginia, instruksi pembukaan kembali sekolah baru dilaksanakan pada tanggal 15 Maret. Harusnya balik ke sekolah itu bulan Januari. Tapi setelah diundur karena COVID-nya terus meningkat, dan mereka juga udah lebih comfortable di rumah gitu. Dan sebentar lagi juga kebetulan Ramadan, jadi saya berpikir untuk keep di rumah, jadi mereka juga bisa lebih fokus sama puasa. Suami saya juga agak sakit, jadi high risk terhadap ini COVID ya. Jadi itu yang membuat saya keputusan saya untuk keep anak-anak di rumah. Pembukaan kembali sekolah jadi salah satu fokus 100 hari pertama pemerintahan Biden. Awal Maret, Senat menyetujui Miguel Cardona sebagai Menteri Pendidikan AS yang berhasil membuka kembali mayoritas sekolah di Connecticut. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan Alam Burhanan, VOA. Selama setahun terakhir, sekolah-sekolah negeri di Virginia tutup, tapi mulai 15 Maret dibuka kembali secara bertahap. Ini bukan berarti kembali ke suasana sebelum pandemi. Selain jarak antar bangku lebih besar, siswa juga harus memakai masker sepanjang hari dan cek suhu tubuh sebelum masuk gedung.
Sejumlah orang tua seperti ibu 3 anak ini bersyukur dengan aturan tersebut. My son is in kindergarten, and part of kindergarten is not just learning how to read and write, it's learning how to socialize, how to be around other kids, how to follow the rules, how to be in a classroom with a bunch of other kids, and none of that can happen when these kids are on the iPads. Selama hampir setahun, Miranda dan sejumlah orang tua beradvokasi untuk pembukaan kembali sekolah. Akhirnya pada Februari lalu, Gubernur Virginia Ralph Northam mengumumkan siswa boleh kembali ke sekolah. The governor recognizes that this extraordinary situation is certainly taking a toll on children academically in terms of their social and emotional well-being. Orang tua bisa memilih melanjutkan anak-anaknya belajar online atau pindah ke sistem hibrida, 2 hari di sekolah dan 3 hari di rumah. So in a classroom, traditionally you may have enough furniture to accommodate 25 to 28 students. Now, based on the size of our classrooms, the square footage, and the requirement for social distancing, we can only accommodate around 12 to 13 students. Juga disertai aturan ketat tentang penanganan siswa yang menunjukkan gejala COVID-19. We have isolation rooms in place for our staff, and these are locations where if a student experiences any type of symptoms during the school day, we have a place to put them in isolation so that they're away from the general public. And then we also have a communications protocol. So if we ever have a positive, how we communicate that information out and how the contact tracing occurs with our health departments. Guru juga tidak lagi menghampiri siswa kecuali jika perlu. Apa yang diajarkan di kelas ditransmisi daring kepada siswa yang sekolah di rumah. Ini merupakan jalan tengah karena masih banyak guru yang takut kembali ke sekolah atau masih menunggu proses vaksinasi. Sejauh ini sekitar separuh orang tua di distrik sekolah Alexandria memutuskan mengirim anak-anak mereka kembali ke sekolah dengan sistem paruh waktu. Dari Alexandria, Virginia, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita juga masih punya cerita-cerita lainnya. Kita akan kembali lagi tentunya dalam dunia kita setelah yang satu ini. Pemirsa dunia kita masih bersama kami dari Arlington, Virginia, dan kami juga masih punya cerita-cerita lainnya termasuk yang mau kita kasih tahu soal vaksinasi di Amerika Serikat nih. Betul. Semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin banyak juga kelompok yang akhirnya diberikan kesempatan untuk menjalani vaksinasi, termasuk juga ada diaspora Indonesia yang kerja di garda terdepan yang bisa divaksinasi juga tuh, Nek. Betul. Nah, tapi mereka ini kategorinya unik ya, karena mereka pekerja esensial, tapi juga bukan garda terdepan seperti misalnya nakes dan lain sebagainya gitu. Mereka termasuk dalam kategori 1B ya, yaitu pengajar dan juga relawan ya, orang yang bersinggungan dengan publik atau dengan banyak orang sehari-hari. Nah, tapi memang akses untuk mendapatkan vaksinnya sendiri beda-beda nih. Ada yang memang mereka ditawari, ada juga yang mereka harus nyari sendiri. Ini dia ceritanya. Gedung Putih mengumumkan peningkatan dosis vaksin yang akan didistribusikan tiap minggunya. Today, in our COVID team's weekly meeting with the governors, we announced another supply increase for states, tribes, and territories from 14.5 to 15.2 million doses per week. Tambahan dosis vaksin ini juga mengikuti disetujunya vaksin Johnson & Johnson oleh regulator Amerika Serikat untuk penggunaan darurat. Dengan meningkatnya jumlah vaksin yang didistribusikan, beberapa pemerintah negara bagian pun berani menggulirkan vaksin dalam lini masa mereka masing-masing. But around March 21st, we'll be expanding to anybody age 50 and up in our state will be able to get the vaccine. Juga memperluas kelompok yang akan divaksinasi. Gubernur California berjanji untuk mengutamakan daerah pertanian di Central Valley, tempat tinggal mayoritas pekerja ladang keturunan Hispanik. 40% of all the vaccines committed to addressing the needs disproportionately, and let me just be explicit about this, to the Latino community. Sedikitnya 37 negara bagian memperluas kategori warga dengan penyakit komorbid yang boleh divaksinasi.
Di Amerika tidak ada jalur vaksin mandiri. Distribusi vaksinasi dilakukan dari pusat dan tiap negara bagian memperoleh jatah masing-masing yang lalu didistribusikan sesuai dengan kategori panduan rekomendasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC. Selain usia dan penyakit komorbid, indikator kelompok prioritas vaksin juga ditentukan oleh pekerjaan dan kegiatan warga. Saat ini, sebagian besar negara bagian memasuki tahap vaksinasi bagi pekerja esensial, termasuk diantaranya adalah staf pengajar. Satu surat dari rektor, jadi kalau kita kerja di university, rektor akan kasih individualized letter yang menerangkan bahwa oh iya dia employee kita dan dia berhak untuk dapat vaksin. Rian harus mencari sendiri lokasi vaksinasi. Ia memilih ke apotek yang ada dalam jaringan retail besar di Amerika. Spend more than like 2 weeks untuk nyari availability dari vaksin ini. Hampir ratusan Walmart itu aku pantengin tiap hari. Kira-kira ada slot available di mana gitu. Itu bener-bener gila sih, aku ngisi itu cepet-cepet kayak 2 menit, terus aku refresh kembali, terus aku lihat setelah aku dapat appointment, aku refresh lagi, udah appointmentnya udah nggak ada lagi. Tak hanya pengajar, relawan juga jadi salah satu kelompok warga yang dianggap esensial di masa pandemi. Dari setahun sebelum pandemik, IA itu mengadakan food distribution kepada warga DMV. Selama pandemi pun, Indonesian American Association rajin melakukan pembagian makanan bagi warga yang terdampak. Kemudian dapat pengumuman kalau semua voluntary food distribution itu harus mendapatkan vaksinasi. Waktu kita antri kemarin juga ya agak malu lah, soalnya yang kebanyakan orang tua di atas 65, kita yang masih muda kok ikut gitu. Kategori pekerja esensial berbeda untuk masing-masing negara bagian, tapi umumnya mencakup orang yang memang harus berhubungan dengan orang lain dalam profesinya, termasuk pekerja supermarket dan transportasi. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan Supriyono, VOA. Ya, sekarang masih kategori 1B umumnya, tapi kabarnya negara bagian Virginia sudah mulai kategori 1C. Wah, apa tuh? Yaitu orang-orang seperti kita, pekerja media. Tapi kok belum dipanggil-panggil ya, saya sih belum dipanggil-panggil. Mungkin harus yang memang kerjanya terus-terusan ke lapangan, ketemu orang asing, jadi harus dilindungi lebih cepat kan ya. Dan juga ada pengacara dan lain sebagainya. Orang-orang yang kerja di bidang hukum, yang harus memang ketemu sama orang. Betul. Ya. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya tentang diaspora Indonesia di Amerika. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari Quincy Park di negara bagian Virginia. Betul. Ya, dan bulan Maret musim semi. Ini juga ditandai dengan sebuah event ya di Amerika Serikat. Bulan Maret itu dikenal sebagai bulan sejarah perempuan nasional. Women's History Month ya. Ini tujuannya untuk mencatat atau merayakan ya berbagai macam pencapaian dan juga kontribusi perempuan dalam masyarakat. Betul sekali. Dan tidak terkecuali juga perempuan diaspora Indonesia yang ada di Amerika nih. Kita mau kenalan dengan seorang perancang perhiasan, jewelry designer. Dia ini ada di Nevada. Namanya adalah Julie Hadi Wegener. Ya, dan berikutnya kita juga akan berkenalan dengan perempuan Indonesia yang berkiprah di industri garment, khususnya di garment rajutan ya. Dan ia kemarin produknya itu dipakai oleh Michelle Obama saat inaugurasi Presiden Joe Biden. Wow, spesial ya. Coba kita lihat. Kalau ciri khas saya tuh yang terkenal tuh bulky ring. Jadi yang besar-besar gitu kan, yang kalau orang di Jakarta bilang yang nonjok. Cincin dengan desain seperti kuda Nil atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wegener, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Julia merintis profesi ini 35 tahun lalu di usia 19 tahun karena ingin mencari uang sendiri. Pertama tuh dipinjemin barang sama pedagang gitu kan. Istilahnya ya udah kita brokerin, kenalin ke sana ke sini dan terus lancar aja seterusnya. Karena ingin memberikan produk yang unik, eksklusif dan berkualitas ke kliennya, akuntan lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta ini lantas mengambil sekolah desain dan memperdalam pengetahuan di bidang batu permata. Untuk jadi desainer itu kita nggak bisa sembarangan, oh
ide saya gini, gambarnya gini, so we have to learn about the production. Semua produknya dijual di situs Carrots and Grams. Price range sekitar paling murah 2.000-an ya, 2.500 US dollar sampai sekitar 4.000-an kalau untuk yang hari-hari. Klien Julia tersebar di seluruh dunia, kebanyakan diaspora Indonesia. Berliannya sangat bagus-bagus, sangat berbeda. Apalagi kalau saya bisa bandingkan misalnya comparing dengan buatan Hong Kong, beda sekali. Karena ini sangat unik, terus sangat well made. Kalau saya mau bandingkan, ya sekelas sama Tiffany buatannya. Kemampuan Julia untuk menuangkan keinginan pelanggan menjadi perhiasan yang diinginkan memang menjadi kelebihannya sebagai desainer. And I love this job, I enjoy it, itu kan nomor satu. You gotta love it. If not, ya nggak manjang gitu. Dan untuk pasar di Amerika, ia juga membuat produk massal yang dijual mulai dari $150 atau sekitar 2 juta rupiah. Dari Washington DC dan Jakarta, tim VOA. Tapi ya syukurlah waktu buka bulan Mei tanggal 15 itu klien udah pada nunggu, udah pada ngantri malahan. Setelah sempat tutup beberapa bulan karena pandemi, PDR Knitting, pembuat baju rajut milik Evita Chu, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, malah kebanjiran pesanan. Dan siapa mengira kalau diantaranya adalah pesanan khusus desainer Sergio Hudson. Dia memang klien saya dan saya semua yang bikin semua knitwear-nya untuk Sergio Hudson. Tapi waktu saya dapat emailnya itu ya kaget juga gitu. Terus udah gitu dia bilang, please keep this top secret, dia bilang gitu. Karena sweater rajutan yang dipesan akan dikenakan mantan ibu negara Michelle Obama saat pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Prajut kelahiran Bandung ini mengaku proses pembuatan sweater tersebut tidak sulit. Yang tidak mudah adalah menjaga kerahasiaannya termasuk kepada keluarga. It was honestly a really hard time for us to keep it in secret because it's a once in a lifetime chance for us. So on the day of, I kept checking the news and then I saw that Michelle Obama was trending on Twitter. So I immediately texted Evita and I said, Evita, we did it! PDR Knitting yang dirintis Evita sejak tahun 2006 memang banyak dilirik desainer terkemuka. Selain karena tidak banyak lagi pelaku industri ini di Los Angeles, kemampuan Evita mewujudkan keinginan klien yang artistik, kreatif, dan unik menjadi kekuatannya. Seperti yang disampaikan Scott Studenberg, pendiri dan direktur kreatif Baha'is, label fashion terkemuka di Los Angeles yang sudah 7 tahun bekerja sama dengan Evita. Evita knowing all of the, being a guru of knitwear, but also being creative, is able to work with me and develop whatever's in my head. Karena saya juga desainer dulunya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada challenge juga nggak fun gitu. Kebanyakan klien saya itu kebanyakan yang artis. Mereka maunya tuh yang cara berpikirnya tuh outside the box ya. Dari Washington DC, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, itu dia cerita tentang para perempuan diaspora Indonesia yang juga menutup perjumpaan kita dalam Dunia Kita episode hari ini. Betul. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Anda ingin melihat lagi episode Dunia Kita yang ini atau yang lalu-lalu, silakan kunjungi YouTube kami di VOA Indonesia atau kunjungi juga website kami di www.voaindonesia.com. Sekaligus juga kami ingin mengingatkan bahwa kalau misalnya Anda belum menjadi sahabat kami di media sosial, langsung aja yuk dengan kata kunci VOA Indonesia atau bahkan VOA Dunia Kita. Ini bisa di Instagram atau di Facebook atau di Twitter ya. Dan juga kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau misalnya usulan, request ya tentang liputan apa dari kehidupan di Amerika Serikat yang ingin Anda lihat, langsung aja kirim video pertanyaan Anda ya atau usulan Anda melalui DM, bisa di VOA Indonesia atau di DM saya Instagram atau di Instagramnya Rifan seperti yang tertera di layar. Kalau gitu dari Quincy Park di Arlington kami undur diri dulu. Saya Aryatno Budianto dan saya Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.